Om Roy belum kelihatan, Om Roy ini. Kasih digit tadi deh. Oke, kakak-kakak. Udah kita mulai aja kakak ya. Waktunya juga udah berjalan. Tadi udah saya rekam dari 6:30. Jadi insya Allah jam 8 kalau udah selesai dan cukup materinya kita tutup. Oke, saya buka aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam, damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu untuk kita semua di ruang virtual ini. Oke kakak-kakak, kita hari ini membahas tentang aksi nyata. Aksi nyata yaitu diantaranya praktek pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik dalam pengembangan program pengembangan kita yaitu PKG PJOK. Durasinya kurang lebih 2 JP ya, atau kurang lebih 90 menit. Jadi di sini kita disuruh tenangkan hati dan pikiran, arahkan semua perhatian untuk fokus belajar, memunculkan rasa syukur, ingin tahu, dan kebajikan. Jadi di sini kita sebenarnya diminta untuk tenang dan mengulas kembali materi-materi yang telah kita pelajari. Di antaranya kurang lebih sekitar 13 modul kakak-kakak ya. Jadi 6-nya di modul 1. Jadi modul 1.1, 1.2 sampai 1.6. Selanjutnya ada di modul 2, 2.1 yang kita pelajari atau pahami bersama-sama kemarin di tatap muka 2.1 sampai 2.5, dan kemarin juga kita sudah kulik sedikit 2.6, udah 12, dan nanti insya Allah yang terakhir itu di modul 2.3. Modul 3 itu cuman kalau nggak salah tentang KBS ya. KBS itu seperti kombel-kombel gitu, belajar, komunitas belajar di sekolah atau di daerah kita. Jadi di sini minta tenang hati, kita mungkin kasih waktu entah 3-5 menit mendengarkan suara-suara penenang. Nanti saya coba putarkan di tempat saya, kakak-kakak mendengar. Tapi jangan sampai terlelap nanti kakak. Pakai headset semua kakak ya. Oke. Tapi sebelum itu, kakak-kakak, sebelum ke sana kita berdoa dulu kakak. Berdoa supaya kegiatan kita hari ini dapat berjalan dengan lancar, dapat mengingat-ingat lagi apa yang telah kita pelajari, untuk memimpin doa kita hari ini. Boleh kakak-kakak
angkat tangan boleh, atau langsung mimpin doa boleh. Kalau enggak, terpaksa Pak Haji. Ali mungkin Kak Ali. Boleh Kak Ali. Pak Haji ya, Pak. Pak Haji ke? Pak Haji ya, biar berkahnya lebih dapat. Oh, oke. Mudah-mudahan kita juga dipanggil di Tanah Suci dengan doanya Pak Haji. Pak Haji, boleh Pak Haji, bimbing kami Pak Haji. Langsung nyala kali ya. Siap Pak Haji. Sebelum kita memulai tatap maya, izinkan saya untuk memimpin doa bagi yang beragama Muslim. Izinkan untuk saya memimpinnya bagi yang beragama beda, sesuai dengan keyakinan agamanya masing-masing. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dina wa afiyatan fil jasadina wa ziyatan fi ilmina wa barakatan fi rizqina wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi syakratil maut wa najata minan nar wa fa'il hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kakak-kakak terima kasih untuk Kak Doni dan yang lainnya. Selanjutnya kita balik lagi tadi Kak. Jadi kita melakukan mindfulness dengan teknik stop selama kurang lebih 3-5 menit. Itu saya putarkan lagu. Nah, didengarkan dengan tenang untuk mengingat materi-materi kita sebelumnya. Siap izin saya tampilkan.
Oke, cukup kakak-kakak. Nanti saya khawatir nanti malah terlelap semua, malah ketiduran semua nanti kalau kelamaan. Oke, terima kasih telah mendengarkan atau merefleksikan diri kita. Mungkin tadi bisa jadi termenung kosong, bisa jadi juga kita mengingat-ingat materi yang sudah kita pelajari atau kita lewati. Ada nampil nggak kak screen saya? Nampil, Tenangkan. nampil. Nah, ini putih nih, putih kosong nih. Tadi nampil. Putih. Tadi Ya. nampil yang itu kesepakatan tuh nampil tadi. Ini nampil kak ya? Ini nampil. Oke, setelah kita lewati tadi mindfulness dengan teknik stop kurang lebih ya 5 menit lah kakak-kakak ya. Kita melakukan tadi, selanjutnya kita diminta untuk berdoa. Tadi kita udah berdoa kak ya. Jadi kita lanjut aja. Setelah berdoa, doa bersama, jadi kita bacakan kesepakatan kelas kita. Jadi di antara kesepakatan kelas kita yaitu menyalakan kamera jika tidak ada halangan atau gangguan teknis. Selanjutnya mematikan mikrofon dan menghidupkannya kembali jika ingin berbicara atau berkomentar. Selanjutnya hadir seutuhnya, menghargai waktu kita bersama, memaksimalkan fitur chat, klik raise hand sebelum bertanya, memberikan pendapat, dan terakhir itu gangguan teknis menjadi memang biasanya kendala bagi sebagian pengguna jaringan pertemuan jaringan atau Gmail maupun Gmail atau Zoom. Selanjutnya, halo kakak-kakak, bapak-bapak yang sampai saat ini alhamdulillah masih berjumlah 12 batang tanpa kurang satu apapun, tetap kompak kakak-kakak ya. 02 KKR, terima kasih. Di antara tujuan sesi hari ini yaitu merefleksikan koneksi antar materi. Jadi materi 1 dan seterusnya sampai materi 2.6. 2 memahami penugasan aksi nyata. Jadi di sini emang kita agak banyak ngobrol-ngobrol, tanya jawab untuk sesi ini. Agak nyantai. Cuman saya agak awalkan mulainya biar selesainya agak awal juga. Jadi jam 8 kita udah selesai. Ini selanjutnya. Ya Kak, gimana? Saya lanjut Kak ya. Agenda kita refleksi konten antar materi. Nah, mungkin materi kakak-kakak atau materi yang ada kita koneksikan. Antara ya mungkin yang mau pakai SEM dengan pembelajarannya dan seterusnya itu kurang lebih 30 menit.
penjelasan tugas, aksi nyata, pengantar tugas, penjelasan teknis, refleksi keterampilan, mengajar PJOK yang berpusat pada didik, penilaian, dan lini masa kurang lebih 20 menit 50. Dialog, diskusi, dan tanya jawab 7 menit, penutup 3 menit. Oke, 1. Refleksi koneksi antar materi paket modul 1 dan modul 2. Di antaranya tuh, mengingat kembali lah Kak ya, sedikit. Betul-betul. Oh ini. Nah, jadi kita di sini menguatkan pemahaman terkait modul di paket maupun paket 1 ataupun paket 2. Bagian dari penguatan pemahaman terkait paradigma PJOK yang berpusat kepada peserta didik. Yang pertama itu sejauh apa pemahaman saya terkait keterampilan mengajar PJOK yang efektif. Mungkin ada yang masih ingat atau masih terngiang-ngiang tentang mengajar PJOK yang efektif. Bisa berbagi sedikit kakak-kakak barangkali. Kak Solihin mungkin. Ini Kak, di tahun ini khususnya yang di kelas 1 agak dalam mengajar ini saya agak kesulitan karena ada 2 siswa itu dia ini modelnya modelnya kayak disabilitas gitu Kak. Dia ini untuk pemahaman itu kurang, tapi dia ini suka bermain ya terus dalam pemanasan, dalam pembelajaran. Dia ini main ganggu. Jadi saya agak kesulitan untuk menghadapi yang satu anak ini. Itu bagaimana Kak? Kak Solihin nanya. Iya Kak. Oke, siap. Maaf Kak Solihin. Jadi maksudnya tadi kan saya nanya Kak Solihin. Ini kok jadi balik Kak Solihin nanya saya. Oke, siap. Jadi Kak Solihin nanya solusi ya kalau ada siswa yang maunya bermain artinya, tapi mau ikut instruksi ya Kak Solihin. Mau enggak diikut instruksi? Ikut cuman sebentar Kak, nanti main lagi itu. Kalau udah tergolong namanya Aji tidak bisa main Ji. Udah tergolong diam deh. Itu kita mulai pemanasan, dia mulai lagi Kak. Oh, perlu perhatian enggak tuh Pak? Jadi mungkin Bapak agak suruh duduk di depan atau suruh duduk di samping Bapak, megang absen gak apa, jadi dia enggak bisa kemana-mana, enggak bisa main. Nah, dikasih perhatian khusus ya mungkin kalau menurut saya lah ya. Jadi dia didudukkan di samping Bapak, diistimewakan sedikit lah deh dari teman-teman lain, diberi keistimewaan maksudnya. Tadi yang absenkan kawannya, entah dia nanti disuruh ngambil bola, jadi dia tuh diperhatikan. Mungkin anak-anak seperti itu perlu perhatian ya sebenarnya Kak Solihin. Oke, kita lanjut aja Kak Solihin. Kak Doni boleh? Silahkan menjawab Kak Doni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Jadi sini saya ingin menyampaikan materi modul 1 kemarin yang kita pelajari. Pertama itu yaitu paradigma pembelajaran, terus ada juga yang filosofi pendidikan, pendidikan jasmani, terus ada kurikulum pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan. Terus yang keempat adanya asesmen. Kalau untuk di modul 2 itu adanya perencanaan pembelajaran, terus pelaksanaan pembelajaran, terus adanya penilaian pembelajaran, yang terakhir itu ada refleksi. Hubungan dari antara modul 1 dengan modul 2 yaitu yang pasti sangat saling berkaitan dan membentuk suatu proses pembelajaran yang berkesinambungan. Kalau untuk saya itu ya kan. Oke, siap. Yang saya pahami gitu. Oke, siap. Terima kasih untuk Kak Doni. Boleh tepuk tangannya atau bunganya untuk Kak Doni. Jadi intinya emang semua itu ada keterkaitan serta kesinambungan. Oke, Kali, silakan Kali. Tahu salah tekan Kali. Salah tekan nggak? Oh, salah tekan. Oke, siap Kali. Enggak apa-apa, aman Kali. Oke, kita lanjut ya Kak ya. Jadi, di sini apakah pemahaman saya terhadap keterampilan mengajar PJOK yang efektif sudah mendukung paradigma saya terhadap PJOK yang berpusat pada detik? Itu pertanyaan untuk diri kita ya. Selanjutnya ada sejauh apa pemahaman saya atau pemahaman kita terkait strategi mengajar. Di sini juga terkaitan dengan paradigma berpusat ke peserta didik, sejauh apa pemahaman kita. Yang tadi efektif, sekarang strategi mengajar, selanjutnya sejauh apa pemahaman kita terkait model pendidikan gerak, sama hal yang sebelumnya, yaitu apa pemahaman kita tersebut terhadap model gerak sudah mendukung paradigma kita terhadap PJOK yang berpusat ke peserta didik. Lagi, kebugaran jasmani, apakah itu juga sudah mendekatkan atau mendukung paradigma kita terhadap PJOK yang berpusat ke peserta didik. Dan yang berikutnya yaitu sejauh apa pemahaman kita terkait SEM, Sport Education Model, dan apakah SEM itu sudah mendukung paradigma kita terhadap PJOK yang berpusat kepada peserta didik. Artinya semua pemahaman dan pertanyaan di sini saya kira kakak-kakak sudah menerapkannya juga. Selain itu juga sudah mendukung paradigma terhadap PJOK yang berpusat kepada peserta didik. Ada juga asesmen autentik, yang mana apakah asesmen tersebut mendukung keberpusatan kepada peserta didik. Oke, jadi keterampilan pedagogik guru PJOK yang berpusat ke peserta didik bertujuan yang pastinya paradigma perubahan diri dan kelas dalam PJOK. Oke, terlewati tadi. Yang kedua, kita masuk ke sesi penjelasan tugas aksi nyata. Sebelum jauh, mungkin ada yang bisa memaparkan sedikit setelah baca-baca modul apa yang dimaksud dengan tugas aksi nyata ini kakak-kakak. Apakah sama dengan tugas
30 menit yang kita lakukan di awal, ataukah ini ada tugas baru yang memang tugas ini sebenarnya kita sudah memasukkan efek-efek pembelajaran PKG PJOK terhadap pembelajaran kita sehari-hari, yang diharapkan paradigmanya berubah atau mengarah kepada peserta didik. Mungkin ada yang mau raise hand? Kak Ilham barangkali, Kak Ilham boleh berbagi, Kak Ilham, atau sudah buat aksi nyatanya, sudah selesai, atau ada kendala dalam pembuatan aksi nyatanya? Oke, silakan. Saya belum ada baca modul ya kan. Oh, belum ada. Kira-kira kan saya jalan lama kan. Oh, nggak usah ngeri, Kak. Ini duniawi semua nih. Kalau nyata sih mungkin ya kurang lebih kemarin lah kali ya. Kurang lebih lah, Kak, ya. Kak Ilham ya. Iya kan? Kurang lebih lah ya, tapi paling enggak kita ada cepet-cepetkan Ya, ada sedikit. atau mengimbas-imbaskan apa yang udah kita dapat di PKG ini. Mungkin ada tambahan dari Kak Gilang barangkali. Halo Kak Gilang, masih ada di tempat? Kak Gilang mungkin di WC kali. Atau Kak Ihsan barangkali, Kak Ihsan boleh berbagi, Kak Ihsan. Oh, Kak Gilang ada. Oke, sip. Jalan tuh. Jadi mau nanya sebenarnya si Kak San terkait tugas akhir. Maksudnya nanti kan ini kan banyak penjelasan nih tentang SEM nih dengan anak-anak nih ya. Siap. Terus mungkin butuh banyak persiapan itu maksudnya. Itu nanti diedit-edit atau enggak tugasnya maksudnya? Terpotong-potong cut gitu. Jadi Ya, untuk Kak. menjelaskan kemarin kan kita ada buat poster, Ya. membuat seremonial gitu, pembukaan, penutupan. Apakah anak-anak juga seperti itu maksudnya nanti ke depannya untuk tugasnya? Kayaknya sepertinya kalau saya lihat SEM lebih cocok untuk anak-anak ya, untuk tingkat SMP ya. Itu ya Kak Hasan mau nanya. Siap. Makasih Kak Gilang untuk terkait penjelasan tugas aksi nyata yang mana Kak Gilang menanyakan terkait SEM ya. Apakah ada seremonialnya di awal dan sampai akhir? Saya rasa itu emang perlu, Kak. Jadi kalau emang bahasanya, kalau enggak kita sebagai guru olahraga, siapa lagi yang bisa menjelaskan hal-hal seperti itu? Ada miris juga, saya kemarin sempat ini, nyoba-nyoba lah ya, anak-anak ya. Kebetulan anak-anak saya SD itu dapat tugas struktur perlombaan. Nah, struktur perlombaan, jadi si A lawan B diminta kurang lebih 32 struktur pertandingan, kurang lebih 32. Itu hitungannya enak ya kalau udah sebut 4, 8, 16, 32, 64. Cuman makan ruang ya. Tapi kalau untuk skemanya, strukturnya itu hitungannya mudah ya, Kakak. Mungkin bagi kita perasaan kita mudah. Tapi rupanya, tapi teknik saya kemarin tuh kebetulan di SMA itu kan boleh bawa HP. Jadi HP-nya saya kumpulkan di depan. Nah, jadi tidak ada yang bisa maksudnya pegang HP. Karena anak-anak sekarang ini udah ketergantungan ke HP. Apa-apa HP, apa-apa HP. Nah, jadi saya coba kira-kira anak-anak bisa enggak tanpa HP. Nah, ternyata emang hancur lebur. Sekelas SMA. Sekelas SMA, skema itu enggak ngerti sama sekali. Jadi saya kasih emang
ada kurang lebih 6 kelompok. Tapi tidak saya kasih skema yang penuh gitu ya, 4-6. Ada yang 15, ada yang 17, ada yang 31, ada yang 35, dan seterusnya. Emang amburadul. Ada yang sampai 3 kolom, artinya tidak bakal ketemu ke tengah. Yang bawah mainnya banyak, yang atas tahu udah bisa final. Jadi emang miris sebenarnya kan. Kalau emang tidak kita sebagai guru olahraga, mungkin mereka tidak dapat ilmu itu, walaupun itu ilmu masyarakat. Tapi kaitan erat dengan PJOK. Nah, mungkin itu bisa juga salah satu tugas kita untuk meluruskan, apalagi kayak SEM. SEM itu udah menyeluruh kayak, artinya skema dia yang buat di situ. Kalau boleh dibilang, seremonialnya dia yang buat, sampai pertandingan dan melakukan semua pertandingan sampai selesai penutupan mereka yang buat. Sedangkan di sini skema aja mereka tidak tahu kalau enggak HP yang ngurusnya. Itu miris sih sebenarnya. Oke, sampai di sini mungkin ada yang mau ditambahkan atau ditanyakan oleh kakak-kakak lain. Oke, Kak Doni, silakan Kak Doni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kalau Terkait penjelasan tugas aksi nyata kita berikutnya, saya ingin menambahkanlah dari yang mungkin yang tugas awal sebelumnya kemarin kan. Jadi kalau saya kan tugas pertama itu kan mungkin dari segi prosesnya yang mungkin monoton. Di sini kan kita kalau sudah mendapat materi kita kan di sini kan wajib berdiferensiasi proses. Terus ada juga tadi kan kemarin kan kita yang dapat materi berdiferensiasi konten. Nah, nanti boleh dimasukkan ke dalam kita saat melakukan tugas aksi nyata. Terus juga kita jangan lupa yaitu penilaian secara otentik. Penilaian itu kan ada 3 biasanya kan. Yang pertama itu penilaian awal, yang kedua formatif, ataupun yang terakhir sumatif. Biasanya seperti itu. Terus yang terakhir itu kita jangan lupa sama evaluasi dan refleksi. Evaluasi refleksi itu bisa berbentuk observasi atau penilaian secara tanya jawab bisa, terus observasi bisa, dan sebagainya. Kalau saya belum masih mencakup ke kriteria yang 3 tersebut lah. Cuman kalau materi kan masih monoton, istilahnya kan gitu, kita hanya produk gambar gitu kan. Terus untuk penilaian saya pun penilaiannya hanya hasil akhir kan gitu. Terus untuk evaluasi dan refleksinya mungkin karena kemarin tidak terkejar dengan waktunya, jadi tidak sampai ke situ gitu. Nah, kalau saya untuk tugas aksi nyata berikutnya itu sih kekurangan saya. Kalau yang lain saya kurang tahu lah, belum ini masih. Oke, sekian, terima kasih Kak Pasir. Oke, terima kasih untuk Kak Doni terkait penjelasannya. Emang kurang lebih seperti itu Kak. Jadi sama aja, kurang lebih 30 menit. Di antaranya ada pembelajaran awalan, inti dan penutup, dan yang krusial itu tadi refleksi, dan terakhir mungkin bisa ditambah testimoni. Oke, kita lanjut aja Kak. Penjelasan tugasnya. Ini baru pembukaannya. Jadi penjelasannya di antara, kalau kakak-kakak bisa baca di sini, itu pengantar tugas. Nah, pengantar tugas diantaranya setelah mempelajari semua modul 1 dan 2, kita diharapkan dapat mengimplementasikan atau mengeksplor pemahaman dalam bentuk aksi nyata, yaitu implementasi praktik pembelajaran PJOK yang berpusat kepada peserta didik di kelas yang ampuh, yang akan dinilai oleh
Ini yang berat nih, yang akan dinilai oleh fasilitator melalui LMS. Nah, ini yang berat nih. Kalau ada fasilitator yang menilai ini berat. Jadi kakak-kakak dapat melakukan yang dimulai dengan perencanaan, pelaksanaan, hingga refleksi setelah pembelajaran. Setelah melakukan praktek pembelajaran, kakak-kakak diharap dapat melakukan proses refleksi, salah satunya menggunakan refleksi keterampilan mengajar PJOK berpusat kepada peserta didik. Ini baru start nih Kak. Selanjutnya pengantar tugas. Pengantar tugasnya mungkin kita bisa baca sama-sama. Keterampilan merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi PJOK yang berpusat kepada peserta merupakan salah satu kompetensi kunci yang diharapkan munculnya pada peserta program PKK PJOK. Keberpusatan pada peserta tersebut meliputi dilihat dari 3 aspek, yaitu pengembangan lingkungan yang kondusif, yang kedua penerapan strategi pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, yang ketiga merancang dan menerapkan asesmen autentik pembelajaran PJOK. Jadi 3 aspek ini kalau bisa tidak hilang. Nah, pertama mengembangkan lingkungan belajar yang kondusif, itu merancang strategi pembelajaran. Yang ketiga menerapkan asesmen, yaitu di modul 2.6. Jadi keseluruhan aspek tersebut akan diamati dan dinilai oleh fasilitator berdasarkan 1. RPP atau modul ajar yang sudah dibuat. Membuat rencana asesmen autentik, dan yang kedua rekaman video pada saat pelaksanaan pembelajaran PJOK atau dalam kurung praktek mengajar di kelas masing-masing. Rekaman video berisi 1. Kegiatan pembelajaran awal, yang kedua pembelajaran inti, maksimal Kak ya, bukan minimal, maksimal. Jadi diedit pun tidak apa-apa. Kalau ngambilnya sampai misalnya 2 jam atau apa, jadi diedit pun. Jadi ini maksimal 30 menit. Tapi maaf, salah baca saya. Maksimal 30 menit tanpa diedit. Jadi emang dirancang sedemikian rupa untuk meringkas-ringkas kegiatan aja Kak. Jangan terlalu lama, karena 30 menit itu tidak lama. Oke, Mau Kak tanya Dodi, dulu, ada yang Kak. tanya? Ya, siap. 30 menit itu inti saja atau udah merangkum kegiatan awal sama akhir? Ini garis besar ini Kak, tanda hitam. Jadi intinya saja. Oh, Jadi yang inti pembukaannya berarti 30 bebas. menit. Oke. Pembukaannya bebas. Pembukaannya 5 menit, tambah misalnya, terus kegiatan akhirnya 5 menit, refleksinya 5 menit, bebas. Tapi intinya maksimal 30 menit. Yang tanpa diedit itu intinya Kak, kegiatan inti. Oke, siap. Oke, Kak Ilham silahkan. Kegiatan inti yang 30 menit wajib Kak. Tidak diedit ini. Iya. Wajib tidak diedit. Tidak diedit. Yang kegiatan intinya tidak diedit. Kalau yang awal, pembukaan, tampilan awal, misalnya ada muka kita di awalnya, nah itu boleh diedit. Itu yang bagus tuh malah tuh, di tampilan awal. Tapi kalau yang ini Cuman maksimal pula ya 30 menit ya. maksimal ini kegiatan inti Kak, yang garis hitam nih Kak ya. Yang poin 2 aja. Yang poin 2. Yang poin 2. Yang garis yang cetakan tebal. Enggak, tak boleh lebih dari 30 menit lah ya. Tidak boleh lebih dari 30 menit. Maksimal 30 menit tanpa edit. Tapi itu yang poin 2 aja. Tapi balik ini sebenarnya Kak, balik ke sini, poin sini ini. Kelihatan Kak ya panahnya ya? Yang intinya yang di sini nih. Oke, siap. Sip. Siap Kak. Aman-aman. Oke, dalam menilai aksi nyata, fasilitator perlu memastikan kesesuaian antara perencanaan
pembelajaran RPP modul ajar dengan video. Jadi jangan RPP-nya poli, tahu-tahu pas praktek video bola kaki. Nah itu yang agak riskan, itu terlalu jomblang gitu kan. Apalagi bola besar tahu-tahu yang main bola kecil. Oke, siap. Kak Ilham, gimana? Ini nampak Kak Ilham nih video Video ukin dah tuh, video ukin. video ukin dimasuknya nih. Nyaman lah orang yang ukin video udah siap. Ada cadangan ya. Ini Kak mau tanya apa Siap. untuk setiap pelajaran video kali kan untuk masalah icebreaker itu punya wajib atau gimana ya? Atau apa nama sunnah aja? Terima kasih Kak Ilham. Masalah ice breaking ya. Iya. Sebenarnya balik lagi kebutuhan kita melihat. Kalau kita udah asik dengan kegiatan kita, udah seru, khususnya olahraga lah ya, mama mungkin pelajaran lain ya. Khususnya olahraga, sepertinya kita tidak begitu perlu. Karena kegiatan kita semua ice breaking. Dari awal sampai akhir olahraga itu ice breaking. Seru, ice breaking itu kan yang diminta anak tada ngantuk, tada terarah, tidak fokus. Itu mungkin teruntuk maaf nih. Kalau ada yang ngampu apa lain, mungkin matematika, kimia, Guru kelas. Guru kelas, bahasa Indonesia yang monoton membuat anak mungkin hilang fokus. Dibuatlah kata-kata ice breaking supaya anak kembali fokus, kembali bersemangat untuk melakukan pembelajaran yang lebih terarah. Tapi ada juga, maaf, kita kawan-kawan juga banyak yang belum piloting tentang terkait video. Ada juga kampus itu meminimalkan 3 ice breaking di dalam video ukinnya. Ada. Tapi itu Untan Kak. Iya, saya kalau tidak salah Untan. Untan ice breaking. Minimal 3 kan dia minta ice breaking. Kalau macam IKIP tidak ada. Saya cuma 2 malah. 1 saya di awal, di akhir saya suruh anak, ada gak yang mau nampilkan ice breaking? Jadi kita memberi kesempatan anak untuk menampilkan apa yang dia punya. Itu kalau saya. Dan saya ngambil di ruangan Kak. Oke? Sampai di sini Kalau ada untuk yang... ini Kak, satu lagi Kak, kalau Siap. untuk kesepakatan kelas itu gimana itu? Wajib kita masukkan di dalam video kita atau gimana itu? Kesepakatan kelas tuh biasa tuh. Kan ada kesepakatan dalam kita mengajar PJOK, biasanya kan ada gitu. Ya, diucapkan boleh Kak. Diucapkan ya. Jadi kesepakatan umum lah ya. Jadi berpakaian olahraga. Ya, betul. Pakai sepatu. Ya. Kurang lebih gitu diucapkan ya. Enggak terlalu. Tapi kalau mau dimasukkan di modul, jadi itu kan masuknya di kegiatan pembelajaran awal Kak ya. Enggak masuk bukan masuk di inti. Bukan inti. Jadi itu boleh dimasukkan untuk bahasanya, karena boleh dilihat setiap kegiatan PJOK dia emang selalu menampilkan ini kesepakatan kelas. Jadi mungkin bagi mereka kesepakatan kelas, ice breaking itu hal-hal yang harus ada mungkin. Tapi balik lagi penilaian fasilitator. Berarti tidak wajib gitu kan? Tidak wajib, seharusnya tidak wajib. Ya. Tapi kalau ada bagus gitu Kak. Ya, siap. Oke, kita lanjut Kakak ya. B, penjelasan teknis aksi nyata. Nanti ini boleh biar tidak terlewat dari apa yang saya sampaikan. Nanti saya bagikan ini, atau kalau udah ada modul juga bagus. Tapi perasaan saya ini tidak ada di modul kan? Iya Kak, ada di modul Kak? Tidak ada ya? Tidak ada. Kalau tidak ada boleh nanti saya. Kalau mau lah, kalau kakak-kakak mau. Boleh nanti di share di grup boleh nanti untuk. Kalau misalnya udah tapi kalau udah nangkap apa yang saya omongkan,
berarti kan nggak usah gitu. Tapi kalau misal mau Astaga. baca itu boleh. 5 menit lupa ya. Yang ditakutkan Kak, nangkap saat pertemuan begini, nanti pas setelah pertemuan itu lupa gitu kan. Biasanya ada gitu. Ini kok cantik ini Bang nih, benda ini nih print sebenarnya lebih cantik gitu. Pandang satu-satu, baca bolak-balik. Saya baca artinya kalau emang mau dipinta, ini saya sepil tipis-tipis ya nih, karena waktu kita pun kurang lebih tinggal 30 menit. Sedang penjelasan ini nih emang agak banyak kalau saya paparkan satu-satu, emang agak ujung-ujungnya agak lama nanti. Tapi kalau dibagikan kan artinya kita bisa baca ulang. Siap. Oke, penjelasan yang B, penjelasan teknis aksi nyata. Hanya ada kata Mary Ebner Essenbach, katanya hanya ada satu bukti dari kemampuan, yaitu tindakan. Jadi untuk membuktikan suatu kemampuan, salah satu atau hanya kata dia tidak ada cara lain, yaitu tindakan. Kalau kita mau membuktikan sesuatu. Oke, kakak-kakak, ini kata si Mary Ebner. Hanya ada satu bukti dari kemampuan, yaitu tindakan. Yang kedua, mudah. Mudah itu penugasan mandiri, praktek pembelajaran PJOK, subjek. Yang kedua, tujuan pembelajaran khusus, serta dapat memahami aksi nyata dalam mengembangkan praktek pembelajaran PJOK yang berpusat pada aspek penilaian, lini masa, melakukan refleksi dengan baik dan benar. Jadi intinya memang mungkin zamannya Kak, apa-apa sekarang perlu dokumentasi, foto, video, dan sebagainya. Jadi bagi kakak-kakak yang belum atau dalam proses guru-guru profesional, mungkin ini bisa jadi untuk ini kita Kak, latihan atau bahasanya kata orang tuh bukan memori apa namanya nih, galadi bersih kita. Jadi ke depan biar kita pas kegiatan lebih matang lagi. Tapi kalau udah yang bahasanya udah melakukan kayak Kak Sujalidin Ilham, dia tinggal kita minta apa yang udah dia lakukan itu untuk berbagi. Artinya beliau ini udah pas dah berarti. Oke, terima kasih. Kita lanjut. Hancur sih. Perlu banyak perbaikan. Patokan Ini untuk kita Kak, patokan untuk Pokoknya kita bikin video dalam tuh memang tidak ada ya, ilmu tuh. Patokan kita untuk memperdalam ilmu. Kalau saya dapat materi gitu. Jadi biar nggak lari kemana-mana kita gitu Pak. Kak Ilham, referensi jangan lupa di-share ya. Oke. Kak Ilham ini panutan kita nih, beliau nih udah piloting 2 yang dipastikan lulus sebenarnya. Nggak hasil lebih guys. Oke, lanjut. Alhamdulillah. Mudahan yang lain nyusul. Amin. Saya rasa sih referensi dari Kak Hasil lah paling bagus. Oke, kakak-kakak kita lanjut. Kembangkan RPP atau modul ajar PJOK 1, memuat sebagai simulasi untuk menggambarkan seluruhan alur rencana desain pengembangan pembelajaran PJOK yang efektif dan berpusat kepada peserta didik. Dalam pengembangan RPP atau modul, kalau RPP kan berarti dia K13, kalau modul itu kurikulum merdeka kurang lebih Kak ya. Benar ya Kak Sujali ya, karena penguploadan kemarin pun dianggap lain ya Kak Sujali. Siap lah. Kalau RPP dia lain tempatnya, kalau modul lain tempatnya. Oke, tapi enggak ada keharusan kita harus pakai modul ajar, enggak harus. Enggak ada gak keharusan kita. Enggak dibolehkan RPP, enggak. Masih boleh. Ada tempatnya untuk ngupload RPP, ada tempat juga untuk mengupload modul ajar. Jadi selanjutnya jadi dalam pengembangan ini dapat melihat kembali 1 atau A dapat memulai dari RPP
atau modul ajar yang ada atau telah Anda kerjakan di modul 1.6 yang kemarin, mengembangkan perencanaan belajar PJOK, apakah sudah sesuai dengan tujuan akhir kebutuhan peserta didik atau backward design, pengetahuan, keterampilan, sikap yang dideskripsikan dalam tujuan pembelajaran PJOK tersebut yang dikuasai oleh peserta didik. Yang kedua, implementasi pembelajaran PJOK yang efektif dengan mengakomodasi kebutuhan belajar peserta didik dalam berbagai karakter yang beragam melalui pembelajaran yang diferensiasi dengan mengembangkan isu-isu sosial PJOK dan memanfaatkan sumber daya berbasis kekuatan, yaitu asset based thinking. Jadi kalau untuk materi ini saya yakin untuk kelas 002 ini di atas rata-rata lah, kelihatan dari tes akhirnya udah bagus-bagus semua. Jadi saya enggak khawatir lah kalau untuk materi. Alhamdulillah rezeki, Kak. Nih, pemahamannya emang luar biasa. Artinya Kak Erik yang luar biasa, Kak Erik. Sia-sia kerja kelompok tadi malam tuh. Ada sia-sia. Pura-pura disalahkan pun diprotes kita. Tidak sia-sia kepala berasap kan. Itulah. Ubun-ubun lembut. Ubun-ubun lembut, ngumbun malam-malam sampai jam 11. Kopi habis berapa dah? Pergi ke warung kopi yang agak mahal lagi, ujung-ujungnya duduk di luar ruang tak berasa kak. Cobalah cek warung kopi yang 10.000 ke yang 3.000. Udah itu lama lagi pesan. Udah itu lama lagi. Baru dia ngomong deh. Supaya bisa foto-foto ya kayak tuh. Oke lah kak, kita lanjut ya. Siap. Jadi yang D menggunakan pilihan salah satu modul instruksi PJOK yang telah dipelajari, yang ini di modul pendidikan gerak, modul pendidikan kebugaran, modul pembelajaran sport education, atau bahasa Inggrisnya SEM, sport education model, disesuaikan dengan kebutuhan pembelajaran dan kondisi sekolah. Nah, yang pasti jangan kita juga maruk-maruk barang tak ada kita paksakan nak nyewa, misalnya nyewa lapangan soccer mini, mini soccer. Kita manfaatkan ya aset kita yang ada di sekolah. Nah, jangan nggak terlalu mulu-mulu. Jadi kalau maaf nih kak ya, kayak tetangga kita kemarin kelas 01 lah, kita sebut inisial lah, kelas 01 mereka sampai nyewa mini soccer untuk kegiatan SEM. Saya rasa itu udah tidak menggambarkan kalau kita memanfaatkan aset yang ada. Sedangkan sekolah mereka pun lapangannya lumayan luas itu, depan belakang. Seharusnya dia Kak harus dimodifikasi gitu kan. Manfaatkan yang ada. Bukan malah. Tapi bisa gak kalau nak dialaskan, bisa gak dia memanfaatkan fasilitas yang ada di daerah setempat? Bisa juga. Ya, bisa kalau juga, nak dipaksa-paksakan bisa. Cuman kan kalau ada yang enggak bayar, kenapa harus yang bayar? Ya, betul. Gitu. Kalau menurut saya lah, maka kemarin enggak ada sedikit pun pikiran saya kita mau gabung. Padahal di 3 hari sebelumnya tuh, kalau mikir kita nih laki-laki semua 12 batang, ya kan? Kalau kita mikir, ayo kita ke sana. Tetap kita mampu melawannya. Kalau mikir, tapi mikir lagi, oh ini bukan bagian dari. Itulah tadi, biar tekor, yang penting tersohor. Bekat gak ya, sih? Tadi ada kawan kita cerita tuh dia sewa lapangan mini soccer katanya. Oh, kan? Nah, yang fasilnya yang perempuan katanya. Bukan perempuan, laki-laki tuh. Itu perempuan juga kemarin katanya. Si anak tuh Kawan kita transisu tuh. Si Kak Monik katanya fasilnya. Kak Monik enggak. Kak Monik. Inisial. Tapi dia penutupan katanya di mini soccer kemarin. Itu yang penutupan mini soccer sama SEM di mini soccer tuh inisialnya tak Kak Daniar Kak.
Oh, iya. Inisial Kak Dani ya salah. Keceplosan. Inisial tuh kayak kemarin D, DE. DR. Salah. Yang Salah. di bawah pun ada juga bunyi lapangan futsal tuh. Ulang lagi inisial D. Inisial D, ulang hidup ya, cop hidup. Nah, cop hidup. Kok dulu ada cerita cop hidup tuh main tabak apa? Ya betul. Tapi tempat saya masih Kak main itu tuh, main tabak ke masih. Engklak ya. Bahasa Terus bahasa main apa Indonesianya. tuh? Ya engklak kan bahasanya ya. Nah, bahasa Indonesianya engklak kalau nggak salah. Pernah juga saya ngikut kemarin tuh. Malam cuman kita karena udah berumur kali ya. Oh. Seru gak tuh Kak? Lompat-lompat kaki satu. Gaya-gaya muda lah kan. Engklek. Engklek ya, betul ya, engklek ya. Ya. Permainan penuh numerasi. Iya, betul. Oke, kakak-kakak, kita lanjut. Kemudian setelah rangkaian 1 sampai 2 tadi di mode A sampai E, masuklah ke titik 3 ini. Kemudian unggah atau upload RPP atau modul ajar yang sudah dibuat, membuat rencana asesmen otentik dan rekaman video pada saat pelaksana pembelajaran PJOK atau praktek mengajar di kelas di laman LMS sesuai dengan alur yang ditentukan sebelum due date pada LMS. Oke, kita lanjut aspek penilaian. Nah, ini mungkin kalau masalah aspek penilaian boleh dibaca-baca. Yang A itu mengembangkan lingkungan belajar yang kondusif. Apa ya? Seperti saya bilang tadi itu. Yang B menerapkan strategi pembelajaran PJOK yang besar murid. Yang ketiga merancang pembelajaran atau menerapkan asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK. Yang A itu bisa mungkin dengan menciptakan kenyamanan lingkungan belajar, interaksi yang berpusat kepada peserta didik. Nah, kalau yang B itu bisa dengan misalnya strateginya pembukaan, aktivitas pembelajaran, dan seterusnya. Sampai ke bawah, sampai penutup. Nah, ini rangkaian, artinya ada buka, ada aktivitas pembelajarannya, sesuai enggak? Terus pengembangan kontennya gimana? Umpan baliknya ada enggak? Waktu belajar akademiknya sesuai enggak? Strategi pembelajarannya yang digunakan apa? Penerapan pembelajaran berbasis modelnya yang mana? Nah, jadi yang terakhir penutup. Kalau C ini bisa dengan merancang asesmen otentik dan menerapkan asesmen otentik. Bukan yang sama dengan penilaian kemarin nggak Kak? Yang kita pertemuan awal tatap muka tuh, bukan yang itu. Kurang lebih sebenarnya. Oh iya. Nah, cuman arahnya agak lain. Kalau kemarin kan bahasanya kita belum belajar Kak. Oh iya. Lain kan orang yang belum belajar dengan yang Ya. udah belajar. Nah, Oke. masa ada perubahan gitu kan? Kurang lebih. Ya, gitu. betul. Oke. Oke, siap. Kita masuk. D, refleksi keterampilan mengajar PJOK yang besar pada besar didik. Ini setelah mengimplementasikan pengembangan pembelajaran PJOK yang bisa dipeserta didik pada kelas, kita mampu melalui praktik mengajar. Silahkan lakukan refleksi dengan menggunakan refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat kepada peserta didik sesuai dengan petunjuk sebagai berikut. Jadi petunjuknya ada di sini. Di antaranya tahapan pertama adalah tentang what. What itu apa? Menggali informasi, menggambarkan tindakan pengajaran yang telah dilakukan. Nah, dalam aksi nyata dikaitkan dengan pembelajaran 2.1 sampai 2.5. Yang kedua, tahapan kedua yaitu so what. Nah, jadi apa yang menjadi tempat untuk menjelaskan secara rasional keputusan yang diambil dalam tindakan pengajaran yang telah dilakukan. Sebenarnya kalau maaf Kak ya, kalau kata-kata gini ini mungkin malah jadi bumerang buat kita kadang-kadang, malah buat kita ribet untuk menyesuaikannya. Jadi buat ya sesuai bahasanya minimal yang di sini tadi. Kalau udah balik ke sini ini agak berat.
what, so what. Tapi kalau kakak ngerti maksudnya lebih nyaman sebenarnya. Nah, yang ketiga tahapan akhir dari pernyataan. Jadi know what yang terkait dengan proses evaluasi dan merancang perbaikan. Apa terakhir Kak? Ya, Itu kan what, so what, know what, terakhir what ya. iya. Jadi dia minta what apa, so what jadi apa, terus know what sekarang apa. Nah, tindak lanjutnya. Berarti sama dengan yang tugas kita kemarin kayaknya itu Kak ya. Kurang lebih Kak. Ada kemarin kan refleksi itu. Refleksi ya. Nah, kan ada what, so what, terus pokoknya what lah. Kuat lah gitu. Kaisan udah di-upgrade belum tuh? Kaisan duit kemarin udah untuk di-upgrade belum? Jadi kita lanjut keseluruhan tahapan refleksi. Perlu dikaitkan dengan aspek instruksional atau manajerial kelas dan isu-isu kontekstual dari pengajaran yang sudah dilaksanakan dan isu ketidakadilan sosial yang sudah terjadi di dalam pembelajaran. Nah, adapun beberapa hal yang perlu diperhatikan peserta dalam proses refleksi, jangan hanya mendiskusikan, tapi jelajahi dan jelaskan apa yang terjadi. Kedua, jujur, tidak ada apa-apa untuk mengakui kesalahan dan juga kesuksesan. Yang ketiga, bersikap selektif. Yang keempat, lihat ke masa depan. Ini rubriknya Kak. Rubrik penilaian. Mau sangat baik kah? Mau cukup kah? Atau mau kurang kah? Nah, kalau mau kurang berarti tinggal dibaca yang kurang-kurang ini. Berarti di penilaian ada 4 Kak? Ya, penilaiannya ada 4. Nah, ini sebenarnya tinggal tekan-tekan letek gitu Kak. Letek atau letek bisa. Atau checklist tuh kan biasanya kan. Oh. Enggak checklist ini enggak checklist nih. Ini nilai ini Kak. Oh iya Kak. Nah, nilai ini ada poinnya. Kalau gini dia nilai. Kalau udah main sangat baik itu ada 100 kah, 80 kah. Kalau checklist ada skalanya kan Kak? Ya. Ada skalanya kan? Ada skalanya. Ya. Oke, kita lanjut. Ini lini masanya. Lini masanya diantaranya yang pertama perjalanannya menyusun RPP. Setelah sesi persiapan aksi nyata. Yang kedua menyusun aksi nyata pembuatan video pembelajaran. Yang ketiga upload modul dan video pembelajaran tentang 8 hari efektif setelah sesi persiapan. Yaitu penilaian karya nyata dan refleksi. Setelah akan upload modul dan video pembelajaran. Yang terakhir refleksi aksi nyata kata Maya. Nah, ini masanya bro. Ada masih kurang lebih kalau waktu kita 12 menit. Jadi kita diminta seharusnya sambil berjalan tadi kayak diskusi tanya jawab. Kira-kira ada yang mau ditanyakan terkait tugas kita. Saya mau tanya Kak, tugas yang masalah kita tugasnya kan ini kan aksi nyata kan yang pembuatan modul belajar sama video kan. Siap. Itu batas terakhirnya kira-kira kapan Kak? Batas unggah Kak ya? Iya. Batas unggah boleh saya cek dulu biar enak. Iya boleh. Jadi enggak meraba-raba. Iya. Sebenarnya di mana di LMS itu. Jadi kalau mau melihat itu enak saya yang saran
Putus-putus Kak suaranya Kak. Gimana sekarang? Ah, oke. Seperti yang saya gambarkan dengan Kak Ilham kemarin. Cara untuk supaya enak melihatnya. Jadi kita buka dashboard. Saya tampilkan ya Kak ya. Boleh Kak, biar tahu kita ininya kan. Biar nyaman. Ya. Di mana posisi tugas. Kalau pada umumnya di mode awal itu tampilannya kayak gini ya Kak. Iya betul. Kalau tampilan kayak gini kita emang nggak bisa tahu apa tugas kita, kapan menyelesaikannya, mana yang belum, mana yang udah, nggak tahu nih. Oke. Nah, gimana cara biar ini bisa ketahuan? Kita buka, tekan titik 3 di sini Kak. Oh gitu. Terus tekan titik 3, kan list view. Nah, setelah list view baru nampak semua nih. Sampai akhir. Mana yang udah, mana yang belum. Kebetulan ini alhamdulillah udah semua nih. Bisa dibuka lagi. Nampak tugas-tugas kita tanggalnya ada di sini Kak. Oh gitu. Ini ada. Ini yang 4 kemarin yang Kakak tanya-tanyakan. Ini yang nilai siapa kan? Daftar hadir sama betul. Ini sama ini kan? Daftar hadir sama penilaian itu. Iya betul kan. Kok enggak checklist? Ini siapa yang ngurus? Kalau Kakak di mana nak caranya gitu. Tapi ini saya bilang ini urusan saya. Nah, ketika saya enggak checklist atau absen di daftar hadir, ya emang enggak bakal checklist nih. Jadi mungkin kalau ada kawan-kawan PKG yang lain, boleh dicek nih. Mungkin banyak. Saya ada tadi nemu juga, kebetulan saya ada juga megang contoh punya kawan satu Kak itu. Hasilnya belum hasilnya belum mengisikan daftar hadir. Belum mengisikan daftar hadir, ada contohnya juga. Ini kita buka lagi contoh ya. List view. Ini contoh kalau ada tugas yang ketinggal, ditarik ke atas ya, dia langsung reload tadi tuh. Mutar dia. Ada contoh yang belum nih Kak. Nih berarti hasilnya belum nih. Hasilnya belum. Nah, sedangkan tugas-tugas yang lain udah, walaupun bahasanya ini kalau ditutup lagi dia ada tulisan late gitu Kak. Kalau late ini kan artinya terlambat. Memang terlambat ngerjakannya dari batas waktu seharusnya 5 Oktober dia ngerjakan 6 Oktober ke Oktober. Tapi minimal barang ini udah centang biru gini. Kalau dia enggak kan dia merah nanti Kak. Ada merah, ada yang kurang. Nah, ini masih merah statusnya kalau dibalikkan nih. Gitu ya, dibalikkan. Balikkan, kita lihat. Ini mode dia merah nih. Salah. Nih. Belum centang deh. Sebenarnya ada merah di sini. Gitu. Kalau udah dia putih. Oke. Mungkin ada yang mau ditanyakan lagi. Jadi yang tadi kapan waktunya ya, Kak? Kapan waktu batas akhirnya tuh, Kak? Batas akhir kalau enggak ini RTL tindak lanjut tetap refleksi modul 1. Ini berarti Kak. Iya. Nampak kan? Ya. Berarti ini deh nih. Di tanggal 4 November terakhir. Jadi kalau mau nengok mana tugas yang belum, bisa klik kanan misalnya biar enggak tekan langsung. Ya kan ya? Gitu ya, klik kanan langsung kanan masuk langsung ke ya. itu Kak ya. Ya, kalau terbuka di atas tinggal kita kerjakan. Kalau udah waktunya. Karena ini tugas ini merupakan belum terbuka, waktunya belum ada. Jadi dia bentuknya jadi gini misalnya. Yang saya takutkan kayak kemarin Kak, kita yang tugas pertama itu kan istilahnya kayak mendadak gitu kan. Iya. Tidak ada persiapan, langsung kita harus menyiapkan video gitu.
Itu kalau saya itu Kak, kebetulan dulu lah ya. Ya. Mungkin karena lupa. Dulu itu memang dari orientasi ya, di awal tuh udah diingatkan buat video. Saya sangka itu di orientasi yang di umum itu udah ada yang ingatkan. Oh iya. Jadi Saya belum. nih, Cuman ada kemarin Kak. Cuman kan enggak gitu, enggak istilahnya enggak spesifik ceritanya. jadi masih ngambang-ngambang kapan terakhir. Ya. Kalau misalkan dari pertemuan awal udah menyiapkan video gitu kan. Nanti waktunya mepet, nah gitu kan. Nyaman kita. Iya, karena jam kita enggak tiap hari gitu. Nah, Enggak nyesuaikan lagi. Nah, apalagi kalau sekarang tempat saya itu air pasang besar tuh banjir di sekarang nih. Nah, kalau untuk praktik lapangan itu enggak bisa tuh kalau saya sekarang nih. Numpang lah ke pakai Aisyah ini. berarti praktek di sungai Kak. Enggak usah di Di lapangan. sungai bisa, bisa di sungai atau di itu bisa di apa di ruangan bisa. Nyaman Kakak itu kan bisa nanti berpacu dengan buaya. Alam sekitar. Berpacu dengan buaya. Bukan berpacu dengan melodi ya. Oke, Gilang silahkan. Makasih Kak Hasan terkait ini tugas akhir kita ya, tugas. Kalau ini kan kita nggak edit nih, mungkin saya nggak khawatir nih kalau karena ada bahasa tadi penilaian itu dari fasilitator. Iya. Nah, tapi ini kan dia menjadi pembelajaran ke depan. Iya betul. Untuk video itu kan kita kan tanpa cut ya, tanpa potong. Terus kan untuk di lapangan ini kan misalkan saya Sam ini kan mau ngambil kayak kemarin nih Kasti ini. Untuk video itu masuknya anak itu gimana ya, soalnya kan kameranya terbatas, lapangan juga besar, suaranya enggak termasuk suara gitu. Itu kalau nanti penilaian misalkan UKIN gitu ya, itu gimana tuh kalau gitu penyelesaiannya tuh? Oke, masih pakai bisa ini Kak, pakai ini. Mic wireless. Pakai Ya, mic wireless. kita kan pakai. Kalau anak-anak kan takutnya anak boleh satu dikasih di tengah atau di mana. Dia kan biasa kalau beli itu dapat 2. Dua mikrofon biasanya. Nah, beli biasa dapat 2. Jadi satu kita pakai, satu dikasih anak di tengah-tengah gitu. Kan kalau karena kan mainnya main Kasti gitu kan, main berlari itu takutnya nggak masuk kamera atau gimana gitu. Untuk pengambilan sudut videonya tuh yang jadi khawatir dari saya gitu. Kalau untuk kegiatannya sih, solusinya gimana lah? Itu kalau saran saya sih yang udah. Kalau UKIN nih Kak, kalau UKIN lah ya, kita nggak usah agak terlalu perfeksionis ngambil lapangan terbuka. Jangan berani mau ngambil lapangan terbuka maksud saya. Kalau bisa Kakak di ruangan ya. Oke. Kalau yang UKIN ya, ambil kebugaran jasmani gitu ya. Ambil kebugaran jasmani bisa, yang kardio itu atau flexibility itu masuk. Misalnya nggak ada ruangan, katakan Kak, nggak ada ruangan, kita mainkan, keluarkan meja kursi semua. Anak-anak yang di kelas itu kita minta tolong dengan kawan-kawan lain belajar di perpus lo ke, belajar di musola lo ke. Nah itu kalau pengalaman saya yang udah kemarin. Tapi kalau yang siap. Berarti penyesuaian dengan inilah ya, kondisi sekolah lah ya Kak ya. Kalau emang ada lapangan bahasa, kita punya ruangan yang emang khusus ruangan olahraga, kayak misalnya sekolah Kak Isan, sekolah Kak Eri, yang sekolah besar, itu emang ada ruang olahraganya. Ya emang enak. Kalau kayak kita mungkin mengondisikannya gitu dengan keluarkan meja kursi, kita cek-cekkan hari itu ruang olahraga gitu ya. Kalau yang kekuatan otot itu kan enggak pakai matras ya, enggak membahayakan. Kayak push up, sit up.
lari di tempat. Yang kemarin yang kita lakukan lah tuh. Ya. Fleksibilitas. Alhamdulillah itu artinya buat 6 lantai juga boleh kah? Ya. 6 lantai. 6 lantai boleh. Saya kebetulan kemarin 6 lantai, Kak. Dan Jadi- materi SD hitungannya. Jadi Kak Hasan, Pilot, sikap pesawat terbang, cium lutut, sama satu lagi saya ayam 4. Jadi kondisikan semua di Menyesuaikan ruang. sama materi kali Kak, materi sekolah kalian. jadi enggak terkait dengan kurikulum. Nggak ada keterkaitan dengan kurikulum. Bebas. Yang penting bebas. Oh, misalkan kita ngajar SMP itu enggak masalah, kita masukkan materi SMA gitu enggak masalah. Nggak masalah. Bukan nggak Kak. Kan namanya ada merdeka. Kecuali kita pakai RPP mau jelas nanti sumbernya. Buku apa yang kita ambil. Oke. Kalau Besar Gimana? informasinya itu. Informasinya sangat berguna tuh. yang penting nggak 3 itu kita kan tahapannya 3 mam nih. Yang pertama modul ajar, yang kedua video, yang ketiga itu yang jelas yang pasti itu namanya studi kasus. Kalau bisa 3 ini keterkaitan. Jadi kita jangan bahas masalah studi kasus yang umum pula. Boleh sebenarnya, tapi lebih abdul, lebih sah dia. Itu kita juga, kalau saya tadi 6 lantai, kita membahas studi kasusnya 6 lantai. Kenapa anak itu ada ketakutan melakukan 6 lantai? Mereka fleksibilitasnya rendah. Nah, itu masuk di studi kasus. Macam mana cara penyelesaiannya? Mungkin dengan pendekatan emosional, kita praktekkan langsung pelan-pelan, sikit-sikit. Nah, itu studi kasusnya. Berarti tiga kategori itu tadi itu 3 kategori saling berterkaitan. Saling keterkaitan antara modul, video, ya kan? Yang pasti itu pastilah modul sama video tuh jangan sampai jomblang lah. Ya. Modulnya 6 lantai, tahu-tahu. Studi kasus tadi itu. Sama studi kasus. Jadi boleh juga studi kasus umum, keterlambatan siswa atau apa di sekolah, tapi lebih sah itu, lebih afdol dan lebih enak penilaiannya emang dia satu rangkaian. Jadi studi kasus pun studi kasus tentang materi kita. Jadi kita untuk mengetik, untuk menggambarkan apa kesusahan, kesulitan anak tuh enak gak? Karena kan emang nggak bisa copy paste, nggak bisa cari di Gemini AI atau di ChatGPT. Jadi kita emang ngetik dalam waktu 30 menit. Nah, kalau Kak Erik sih tak main dah macam itu lewat ada. Oh, saya kira tuh Kak kemarin tuh apa ya materi yang kita benar-benar dalam yang kita bisa materi yang kita benar-benar kita paham betul lah. Macam saya kan hobi poli, sampai materi poli, saya kira gitu biar lebih enak. Enggak. Main bebas ya Kak. Main aman ya. Yang penting nyaman untuk kita mengaitkan 3 kategori tadi itu Kak. Ya, kan? Kalau kakak-kakak, kita kan ini luas Kak. Maaf nih olahraga nih. Ya. Bisa juga misalnya ngambil yang benar-benar di ruangan, tetap ada meja, ada kursi, ambil yang kesehatannya, kita kan PJOK, jasmani dan kesehatan. Apa itu mungkin penyakit menular, aktivitas di luar kelas. Jadi kita memaparkannya enak pakai slide video, udah selesai. Itulah, saya ini masih cek gambar nih Kak. Untuk mungkin nih. Mana ya ke rumah bawa ayam hitam. Kalau tengok di YouTube upload tebal kali itu. Upload tebal kali itu. Agak bingung. Ayam rendang boleh tak ayam rendang? Tak ada jauh bah dekat rumah, bukan enggak jauh. Kalau Jauh. saya tadi Kak Ano tuh, Kak Transisu tuh, dia minta sama Ibu Yuyun tuh. Minta informasi modul ajar, kira-kira apa materi mungkin. Nah, tadi itu kalau saya pertemuan di Al-Bidian. Nah, dia kan istilahnya udah senior Kak Yuyun tuh kan. Iya. Jadi masalah modul ajar, materi apa. Ini penilai kali Kak ya. Penilai bukan. Dia sekarang sih sibuk di ini ya Kak, masih sibuk di pengimbasan sekolah kurikulum merdeka. Sekolah penggerak. Kemarin ini piloting 1 kalau nggak salah tuh tuh. Apa tuh? PKG. Lebih cantik gitu piloting 1
hitungannya rata-rata malah emang lulus. Yang enggak lulus paling tapi dikontak Kak ya. Yang enggak lulus tuh linknya enggak dibuka, enggak bisa ditelusuri karena dia terbatas. Nah, itu yang harus tapi biasanya dihubungi itu, Kak. Nah, terus enggak tekan ikut ujian. Ada kawan yang kemarin tuh kebetulan sama Fasil yang cerita tuh. Kak Septian. Ujung-ujungnya dia harus ikut ujian di Proting 3. Oh, gitu ya. Sering cek tuh. Nah, terus modul-modul udah dikerjakan semua, udah hijau semua. Itu ya sih. Yang penting tahapannya diikuti ya. Mudah Pak Kak. Boleh ditanya Kak Ilham, senior kita. Ya, boleh nanti tugasnya Kak. Sebenarnya ada senior lagi, Kak Erik mungkin, tapi dia lain jalur. Yang Fasil siapa ya, peserta siapa nih? pasti lain senior kan. Oke kakak-kakak, mohon maaf. Jadi untuk pertemuan ini kita cukupkan dulu. Saya tanya jawabnya. Waktunya udah cukup. Tapi kalau mau lanjut boleh kita di luar inilah, di luar rekaman lah. Karena pembahasannya agak melebar sedikit nih. Bukan di pembuatan aksi nyata. Walaupun ada keterkaitan sih sebenarnya. Ya betul. Oke. Nah, kita lanjut ke slide berikutnya. Diskusi selesai. Kita lanjut pada akhir sesi hari ini, kakak-kakak kita merefleksi koneksi antar materi yang tadi saya bilang. Yang kedua, memahami penguasaan atau penugasan aksi nyata kita. Oke. Sekian penutup 5. Ya, jika ada jarum yang patah, saya diajak berpantun. Jangan hendak langsung dicari. Jika ada kata yang salah, mohon bisa dimaklumi. Oke. Pergi ke Jakarta naik taksi. Beli bakso dan roti. Guru PJOK yang hebat ini selalu dihati dan terinspirasi. Boleh tepuk tangan. Kak Solihin mau pantun gak? Bisa gak Kak Abbas nih ya berpantun ya? Adalah sedikit. Kalau udah ditulis tuh nyaman tulisnya Kak. Oh jangan iya. Abbas nih. Kira siapa Kak Abbas? Kebetulan kan dalam waktu dekat nih kan ada Sumpah Pemuda. Jadi anak-anak muda grup di sekolah itu ada lomba-lomba pantun. Jadi saya terinspirasi mau pengen buat pantun. Tanggal kan hari Senin kan? Ya betul. Senin. Ada lomba di sekolah tuh 2 hari nggak masuk. Jadi salah satu lombanya anak berbalas pantun, ada juga menyampaikan pantun. Jadi saya terinspirasi dari itu ketika ngasih ini arahan ke siswa. Saya kan wali kelas kan. Boleh nih pantun. Kalau sekolah saya lomba baju adat. Baju adat Kak. Sama baju adat ada Kak, baju adat ada. Sama puisi kami itu. Puisi ada juga alhamdulillah. Karena kita 2 hari, Pak. Oh iya. Tapi dia agak hari. Oke, alhamdulillah ketemu yang ini. Alhamdulillah. Terima kasih. Sekian lama. Kemarin enggak ketemu juga. Terima kasih. Nanti tidak lupa terima kasihnya ya. Terima kasih. Oke, mungkin ada balasan pantun dari kakak-kakak untuk kita semua. Kaisan ini. Kak Herman. Kaisan ya. Om Roy, pantun dulu nih. Om Roy. Umum sih. Boleh. Serah. Burung irian, burung cendrawasih. Cakep. Sekian, terima kasih. Kira saya ada kawannya. Kan dulu kita dapat nih, udah lepaskan. Oke, mantap. Oke, terima kasih untuk pertemuan hari ini. Saya izin stop share screen saya. Boleh berdoa.
untuk keberkahan selalu diberi penangkapan atau ingatan setiap apa yang telah masuk di walaupun memori udah penuh tapi minimal sedikit banyak adalah yang sangkut, tidak agak masuk kanan keluar kiri, masuk kiri keluar kanan, bocor gitu, adalah sedikit banyak ikut. Ikatlah dengan minimal dengan doa. Boleh satu pemimpin doa, entah Pak Kia, Pak Ustaz, Haji, Urut, lah, bolehlah sebelah. Atau mantan santri boleh Kak? Yang menteri 6 tahun atau yang ngajar di pesantren boleh Kak? Nah, siapa nih mau angkat tangan nih? Saya tunggu nih. Kak Aris. Senior kita tuh Kak Aris. Kak Aris ya? Kak Aris senior. Nah, yang belum Yo, pernah, Kak Aris. yang belum gantian. Aris belum pernah ngasih doa ke? Oh, belum tahu tuh Kak Aris. Kan Pak Astagfirullahaladzim. Ustadznya, kasihan Pak Ustadz. Balik duluan. Kak Ilham tuh belum. Kak Ilham tidak ada Kak Ilham. Kalau saya Iya, bikin nggak pernah, Kak Ilham. di KP ini ngamen kata bola. Kali Kak Haris ada doa baru. Doa bini 2 atau apa kali? Sikan Pak Ustadz ya lo. Iya Kak. Kita balikkan ke Pak Ustadz Kak. Oke, mantan santri, Kak Solihin, waktu dan tempat kami persilahkan. Marilah kita tutup materi kita pada malam hari ini dengan bacaan Alhamdulillah. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran hamdan mardiyan wa tidak ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana taqabbal minna innaka antat tawwabur rahim. Rabbana ighfir lana wa li walidayna wa li jami'il muslimin wal muslimin wal mu'minin wal ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Oke, terima kasih. Terima kasih Kak Solihin. Boleh Kak Doni seperti biasa. Foto. Ya ilah. Belum. Boleh, mau gini kan? Mau gini? Ini kok digoyang duit nih. Ah. Mana mau gini kan? Mau gini? Bebas. Ayo. Ah. Gini dulu lah. Oke, sip. 1, 2, 1 ya. Ini masih direkam nggak? Masih. 2, 3. Oke. Rekam mati lo. Rekam mati lo.